Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang proses Initial Public Offering atau disebut dengan IPO dan juga prospektus. Sebelum kami mulai presentasi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Latif Fadila, ada rekan saya Nuriyatul Jannah, ada rekan saya Lailatul Fadila, dan yang terakhir ada Ana Alaili Rohmia. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai membahas tentang langkah-langkah Initial Public Offering atau disebut langkah-langkah IPO kepada pemateri. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah IPO. Nah, sebelum kita membahas tentang langkah-langkah IPO, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian IPO sendiri. Nah, IPO adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana kepada masyarakat. Nah, dengan demikian IPO adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dijual kepada masyarakat atau publik dengan tujuan lain IPO yaitu meningkatkan modal perusahaan. Dari segi perusahaan, dana yang masuk dari masyarakat ke perusahaan akan memperkuat kondisi permodalan yang akan meningkatkan kemampuan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini ada langkah-langkah IPO. Langkah-langkah IPO ini ada 5. Satu yaitu pembentukan tim IPO. Nah, untuk proses go public memerlukan proses beberapa aspek, sehingga pembentukan tim IPO dengan orang-orang yang berada di bidangnya itu adalah penting. Lalu yang kedua, pertimbangan awal. Pertimbangan awal ini di awal-awal perusahaan ingin menjual sahamnya di bursa efek, itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Satu yaitu berapa dana yang diperlukan perusahaan dari IPO. Lalu yang kedua, berapa persentase kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham pendiri. Yang ketiga, untuk suatu perusahaan yang memiliki banyak anak usaha dan terdiri dari beberapa lini bisnis, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Satu yaitu perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya kepada publik. Yang kedua, apakah perlu ada spin-off, akuisisi aset sebelum melakukan penawaran. Lalu, apakah terdapat ketentuan perizinan dalam peraturan, perjanjian, atau hal-hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan amandemen sebelum IPO. Lalu selanjutnya, apakah terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan yang diperkirakan dapat mengganggu proses IPO. Lalu yang ketiga yaitu penunjukan profesional eksternal. Nah, di dalam penunjukan profesional eksternal ini berguna untuk membantu perusahaan dalam proses IPO. Perusahaan perlu melakukan atas beberapa pihak sebagai berikut, yaitu penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek ini yaitu pihak yang akan membantu perusahaan menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, akuntan publik. Nah, akuntan publik ini yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Lalu ada konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum. Lalu yang selanjutnya yaitu notaris. Notaris ini yang akan membantu dalam melakukan perubahan anggaran dasar atau membuat akte dan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu penilai. Nah, apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen. Selanjutnya yaitu biro administrasi efek. Nah, ini yaitu akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu melakukan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar. Nah, di dalam tahap persiapan ini perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memperoleh persetujuan go public dari seluruh pemegang saham dan penetapan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Dan perusahaan juga perlu melakukan perubahan anggaran dasar dari PT tertutup menjadi PT terbuka.
Yang kelima yaitu mempersiapkan dokumen untuk go public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan antara lain sebagai berikut, yaitu profil perusahaan. Nah, yang kedua, pendapatan dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dan konsultan hukum. Yang ketiga, laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Nah, yang selanjutnya yaitu mempersiapkan dokumen. Nah, untuk go public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan antara lain beberapa dokumen sebagai berikut. A yaitu profil perusahaan. Yang B yaitu pendapatan dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dan konsultan hukum. C. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. D. Yaitu laporan penilai. Laporan penilai yaitu anggaran dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang E yaitu prospektus yang berisikan antara lain informasi dari terdapat pada dokumen A sampai dengan E yang ada di atas. F yaitu proyeksi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prospektus IPO. Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks memunculkan isu, salah satunya mengenai pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual perlu untuk dilakukan oleh suatu perusahaan dengan adanya permintaan transparansi yang meningkat di pasar modal. Informasi modal intelektual membantu investor menilai kemampuan perusahaan dengan lebih baik. Oleh karena itu, beberapa pihak tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktek pengungkapan modal intelektual. Nah, konsep modal intelektual itu telah mendapatkan perhatian besar oleh berbagai kalangan, terutama para akuntan dan akademisi. Fenomena ini menuntut mereka untuk mencari informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual. Salah satu media yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam memperoleh dana dan melakukan investasi adalah melalui pasar modal. Usaha untuk mendapatkan dana tersebut dapat dilakukan dengan cara perusahaan mengeluarkan surat perusahaan dan kemudian surat berharga atau saham yang baru dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dijual pada pasar primer yang berupa initial public offerings atau yang disebut IPO, atau penawaran perdana terhadap sahamnya, atau bisa juga dengan cara menambah surat berharga baru jika perusahaan tersebut sudah going public. Selanjutnya, surat berharga yang telah beredar diperdagangkan di pasar sekunder.
Prospektus merupakan bentuk promosi emiten atas perusahaannya. Emiten akan memasukkan ke dalam prospektus informasi-informasi yang relevan dengan bisnis perusahaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Bapepam, dengan harapan dapat menarik banyak calon pembeli. Sebelum menawarkan saham di pasar primer, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau yang sering disebut dengan prospektus. Prospektus ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka investor bisa mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang. Dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan oleh emiten apabila informasi yang disampaikan memberikan sinyal positif bagi investor dalam memenuhi tujuan investasinya. Proses penawaran dan pencatatan. Yang pertama di sini ada penunjukan underwriter dan mempersiapkan dokumen. Nah, prosesi penunjangan pasar modal yang akan membantu perusahaan itu untuk melakukan persiapan go publik, meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua, di sini ada penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan Bursa Efek Indonesia, perusahaannya itu harus mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham yang harus dilengkapi dokumen-dokumen dan persyaratannya untuk perusahaan itu seperti laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penyampaian pernyataan pendaftaran OJK. Nah, setelah penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia itu ada penyampaian pernyataan pendaftaran OJK setelah mendapatkan perjanjian pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia. Itu perusahaannya itu harus menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum. Dan untuk melakukan penawaran umum saham dan dokumen yang diperlukan adalah prospektus. Keempat, di sini ada penawaran umum saham publik. Untuk penawaran umum saham publik ini, masa penawaran umum saham kepada publik itu dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham, investor itu harus melebihi jumlah saham yang ditawarkan. Maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan kepada investor setelah penjatahan. Dan yang terakhir itu ada pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini harus menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti suratnya bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK. Seperti dokumen prospektus dan laporan komposisi pemegangan saham perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban suatu perusahaan jika sudah mulai pencatatan, setelah melakukan pencatatan. Kewajibannya yaitu pertama adalah menerbitkan laporan tahunan. Laporan tahunan ini investor bisa mengetahui persentase perusahaan dan juga menilai apakah emiten mampu memenuhi janjinya yang dulu diungkapkan atau dituangkan dalam prospektus. Selanjutnya yaitu adalah membayar biaya go public. Setelah listing fee, perusahaan yang sudah go public juga harus memenuhi kewajiban biaya lainnya seperti biaya tahunan atau disebut dengan annual fee. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengadakan RUPS. Di forum ini, perusahaan publik
memutuskan beberapa laba bagi sebagai dividen dan berapa untuk laba ditahan. Forum ini pula investor bisa memajukan usul-usul. Selanjutnya itu adalah langkah yang tak kalah penting ke publik adalah emiten harus bersikap terbuka. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, beban dan kewajiban perusahaan itu ada beberapa. Yang pertama, pada pasal 73, setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Pasal 82 terdapat juga ada 2 poin. Yang pertama yaitu Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila emiten atau perusahaan publik tersebut menerbitkan saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham emiten atau perusahaan publik tersebut. Selanjutnya yang poin 2 itu ada Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau perusahaan publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik yang dimaksud. Selanjutnya terdapat pada pasal 83. Setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan.